Oke, saatnya belajar. Hai adik-adik, kali ini kita akan belajar mengenai benda tunggal dan campuran pembelajaran ketiga. Sebelum belajar, kita berdoa dulu ya. Oh iya, jangan lupa untuk subscribe channel ini dan nyalakan tombol loncengnya agar tahu ketika ada video baru. Tahukah kalian ibu kota dari Jawa Tengah? Lalu, dapatkah kalian menyebutkan letak astronomisnya? Nah, untuk tahu jawabannya, simak terus videonya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak semua, bagaimana kabar kalian hari ini? Kali ini kita akan belajar materi kelas 5, tema 9, subtema 1, pembelajaran 3. Disiapkan alat tulisnya ya. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai adalah Indonesia merupakan negara kepulauan terbesar di dunia. Sebagian besar wilayahnya berupa perairan. Itulah sebabnya Indonesia juga biasa disebut sebagai negara maritim. Negara Indonesia memiliki posisi geografis yang unik, sekaligus menjadikan posisi yang sangat strategis. Letak Indonesia dapat kita lihat dari letak secara geografis dan secara astronomis. Letak secara geografis adalah letak yang dilihat dari kenyataannya di bumi. Sedangkan letak astronomis adalah letak berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Selain itu, juga terletak di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Karena Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudra seperti ini, menyebabkan lokasi Indonesia sangat strategis dan menguntungkan bagi perdagangan negara kita. Letak astronomis adalah letak suatu daerah berdasarkan garis bujur dan garis lintang. Coba kalian perhatikan globe di samping. Globe merupakan tiruan bola bumi berukuran kecil yang menggambarkan bentuk bumi. Yang disebut dengan garis bujur adalah garis khayal yang menghubungkan kutub utara dengan kutub selatan. Lihatlah, garis-garis lurus dari atas ke bawah ini merupakan garis bujur. Sedangkan yang disebut dengan garis lintang adalah garis khayal yang membagi bumi menjadi belahan bumi bagian utara dan selatan. Lihatlah, garis-garis yang mendatar pada bumi ini merupakan garis lintang. Sedangkan garis lintang yang tepat berada di tengah bumi, yaitu yang tepat membagi bumi bagian utara dan selatan, ini yang kita kenal dengan garis khatulistiwa. Lalu, bagaimana letak negara Indonesia secara astronomis? Mari kita perhatikan peta Indonesia berikut ini. Seperti tadi yang sudah Ibu Guru jelaskan, garis-garis lurus dari atas ke bawah, ini yang kita kenal dengan garis bujur. Sedangkan garis-garis yang mendatar, ini yang kita sebut dengan garis lintang.
baik itu garis bujur maupun garis lintang, akan terdapat angka-angka tertera di situ. Perhatikan batas Indonesia dari barat ke timur. Nah, kalian urutkan batas paling barat Indonesia. Kalian urutkan dengan angka yang ada pada garis bujur. Itu menunjukkan angka 95 derajat. Sedangkan pada batas paling timur, kalau kita urutkan dengan angka yang pada garis bujur, yaitu menunjukkan angka 141 derajat bujur timur. Hal ini menunjukkan bahwa batas negara Indonesia dari barat ke timur adalah 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Sekarang kita lihat batas Indonesia dari utara ke selatan. Batas negara Indonesia paling utara, kalau kita urutkan dengan garis lintang, di situ tertera angka, ada 6 derajat lintang utara. Sedangkan batas paling selatan, jika kita urutkan, maka di situ menunjukkan 11 derajat lintang selatan. Hal ini menunjukkan bahwa batas Indonesia dari utara ke selatan adalah 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan. Jadi, secara astronomis, Indonesia terletak di antara 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur dan antara 6 derajat lintang utara sampai dengan 11 derajat lintang selatan. Mari kita perhatikan peta Provinsi Jawa Tengah. Ibu kota Provinsi Jawa Tengah adalah Semarang. Kita lihat bagaimana letak astronomisnya. Letak astronomis kota Semarang adalah, menurut garis bujur, kalau kita urutkan, ternyata 110 lebih sedikit ya. Jadi sekitar 110 derajat bujur timur. Dan kalau kita lihat garis lintangnya, yaitu terletak di 7 derajat lintang selatan. Jadi, secara astronomis, kota Semarang berada sekitar 110 derajat bujur timur dan 7 derajat lintang selatan. Nanti, kalian bisa latihan untuk mencari letak astronomis kota-kota lainnya ya. Mari perhatikan gambar berikut ini. Kegiatan apa saja yang bisa kalian temukan pada gambar tersebut? Kalau kita amati, di situ ada beberapa orang yang sedang membersihkan selokan. Dan ada juga yang sedang memperbaiki atau mengganti bola lampu untuk penerangan jalan. Jadi, bisa kita katakan kegiatan yang kita temukan pada gambar tersebut antara lain, mereka sedang membersihkan lingkungan bersama-sama dan memperbaiki penerangan di lingkungan tersebut. Lalu, apa tujuan dari kegiatan tersebut? Tujuannya tentu saja untuk memberikan keamanan dan kenyamanan semua warga kampung tersebut. Anak-anak, kegiatan pada gambar itu merupakan contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan. Perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan perlu kita tingkatkan terus dalam kehidupan bermasyarakat. Sedangkan perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan haruslah kita hindari. Nah, apa saja contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan, serta apa saja contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan?
Contoh perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan antara lain membersihkan lingkungan bersama-sama, seperti pada gambar tadi. Berikutnya, menghormati perbedaan dalam masyarakat, misalnya perbedaan agama, suku, daerah, adat, kebudayaan, dan sebagainya. Berikutnya, mengutamakan kepentingan umum daripada kepentingan pribadi. Lalu, bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan suku, agama, ras, ataupun daerah. Sedangkan contoh perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, antara lain, tidak pernah ikut serta dalam membersihkan lingkungan, selalu mempermasalahkan perbedaan yang ada dalam masyarakat, mengutamakan kepentingan pribadi, bergaul hanya dengan teman yang memiliki persamaan suku, agama, ras, ataupun daerah. Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang membentang dari Sabang sampai Merauke. Oleh karena itu, perlu adanya rasa persatuan dan kesatuan. Apa makna persatuan dan kesatuan bagi bangsa Indonesia? Makna penting di dalam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia adalah sebagai berikut. 1. Rasa persatuan dan kesatuan menjalin rasa kebersamaan dan saling melengkapi antara satu dengan yang lain. 2. Menjalin rasa kemanusiaan dan sikap saling toleransi, serta rasa harmonis untuk hidup berdampingan secara rukun dan damai. 3. Menjalin rasa persahabatan, kekeluargaan, dan sikap tolong-menolong antar sesama, serta sikap nasionalisme. Dari uraian tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa makna dari sebuah persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia yaitu harus saling bahu-membahu dalam mempertahankan dan mengisi kemerdekaan. Nah, anak-anak, sekarang kita tahu begitu bermaknanya sebuah persatuan dan kesatuan bagi bangsa kita. Untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia, maka sering kita jumpai iklan ajakan atau seruan untuk memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Salah satu contohnya adalah iklan ini. Kalian tentu bisa mencari contoh iklan lainnya. Nah, anak-anak, tugas untuk kalian sekarang adalah perhatikan peta Provinsi Jawa Tengah berikut ini. Pilihlah 10 kabupaten pada peta tersebut dan tuliskan letaknya menurut garis bujur dan garis lintangnya. Sekian dulu pembelajaran kita kali ini, semoga bermanfaat. Sampai jumpa kembali di pembelajaran berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. See you adik-adik.